Ya, oke. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Baiklah, kita akan mulai ini pertemuan terakhir menjelang UTS ya. Insya Allah kayaknya besok udah UTS ya, bener nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, pertemuan terakhir ini aku nanti akan ada sesi tambahan ya, nanti bisa kita diskusikan di grup ya, sesi tambahan kalau misalkan ini kurang ya. Yang pastinya saya akan memberikan tambahan ya, memberikan tambahan yang pastinya mungkin bisa jadi tidak harus join teman-teman ya, tapi akan dapatkan materinya ya dengan link ya. Oke, pada pertemuan yang ke-7 ini ya, saya akan bahas mengenai Pancasila sebagai nilai luhur bangsa Indonesia. Ya. Nah, pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis itu artinya masyarakat, ya, menyentuh kehidupan masyarakat, ya, sebagai pengatur hidup masyarakatan pada umumnya. Sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Namun demikian harus didasari bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif, ya, tidak absolut atau mutlak. Ya. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Karena itu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa artinya bahwa setuju oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah kemerdekaan. Ya. Nah, jadi memang Pancasila sebagai perjanjian luhur ini artinya para pendahulu kita ya ketika menjelang kemerdekaan mereka memang sudah membuat suatu konsep dasar dan negara yang mana itu mencerminkan nilai atau moral akhlak bangsa Indonesia ya yang sesungguhnya ya, yaitu yang disetujui atau disepakati ya, oleh para wakil-wakil rakyat kita dulu ya, dan sekarang ini yaitu sesudah kemerdekaan ya. Oleh karena itulah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara ya, negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita harus menjunjung tinggi itu ya, yaitu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yaitu nilai apa? Yaitu nilai Pancasila sila pertama sampai dengan sila kelima. Kita harus benar-benar meresapi, kita harus benar-benar mengintrospeksi diri ya. Apakah kita sudah menjalankan nilai-nilai luhur tersebut ya? Yaitu sebagaimana kita ketahui semua ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, jadi kita harus memahami dan meresapi dan mengamalkan, ya, dan mengamalkan. Mengamalkan dalam artian ya kita benar-benar melaksanakan. Ya, melaksanakan itu apa sih? Ya kita menjalankannya, gitu ya, menjalankan. Jadi ada orang yang katakan gini, cara menjalankan Pancasila itu gimana sih? Caranya gampang ya. Sila pertama ya. Apa tuh? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa? Kita harus memiliki agama ya. Kita harus memiliki agama. Ketika kita sudah beragama, ya, maka kita sudah menjalankan sila pertama, ya. Kita sudah menjalankan perintah agama kita, masing-masing agama, ya. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, itu kita telah menjalankan sila pertama. Jadi jangan membenturkan Pancasila dengan agama, ya. Yang ada justru adalah dengan adanya Pancasila ini mensupport agama, ya. Mensupport, yang mendukung, ya, karena dalam Pancasila itu ada agama, yaitu nilai ketuhanan, ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi salah besar bagi orang yang mengatakan
bahwa Pancasila itu bertentangan dengan agama, ya. Karena Pancasila justru mendorong warga negara, masyarakat, ya, bangsa Indonesia ini untuk memiliki agama, yaitu dalam sila pertama, ditempatkan dalam sila pertama, ya. Ditempatkan dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, yaitu kita ketika kita bisa menghargai sesama manusia, ketika kita saling tolong menolong sama manusia, dan kita tidak menganiaya orang, tidak menzolimi orang, ya, maka kita telah menjalankan sila kedua sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya mudah, ya, mudah kan, mudah, ya, orang jati diri kita gitu kan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, yaitu memanusiakan manusia, ya, saling menghargai, saling menghormati, ya, tidak berbuat sewenang-wenang, ya, tidak berbuat seenaknya, ya kan, maka itu kita telah menjalankan sila kedua, ya, sila kedua dari Pancasila, ya. Oke, ya, kayaknya ada yang mau lewat dulu, bentar, ya. Oke, teman-teman, ya, mohon maaf, ya, kita mulai lagi. Tadi sila kedua, ya, manusia yang adil dan beradab. Lalu sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ya, artinya apa? Kita harus memiliki jiwa persaudaraan. Ya, kita harus memiliki jiwa persatuan. Ya, tidak memprovokasi keburukan. Ya, tidak memecah belah. Ya, tidak menghasut. Ya, kalau sederhananya itu tidak mengadu domba atau tidak menjelek-jelekkan orang yang kita kenal. Ya, dalam artian bukan untuk menjatuhkan, ya, tapi kita, ya, harus memiliki sifat ikhlas, gitu, ya, sifat ikhlas, ya. Nah, itu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, ya. Nah, kita tidak memprovokasi hal-hal yang buruk, ya, pada masyarakat sehingga muncul perpecahan, ya, sehingga muncul perbedaan pendapat yang menuju pada disintegrasi bangsa, ya. Nah, ya, jadi jangan sampai seperti itu, ya. Nah, memprovokasi boleh, tapi provokasilah kebaikan, ya, yang membuat orang menjadi bersatu, gitu, ya, yang membuat kita bersatu, ya. Nah, itu yang dinamakan sila ketiga, ya. Lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Kita memilih, ya, kita turut serta dalam memilih, ya. Kita turut serta dalam mensupport pembangunan, ya. Mensupport pembangunan Indonesia ini, ya. Dan kita pilihlah wakil-wakil rakyat yang benar-benar memihak pada rakyat, ya. Memilih wakil rakyat yang benar-benar memihak pada rakyat. Bukan memilih wakil-wakil rakyat yang tidak memihak pada wakil rakyat. Nah, berarti kita telah menjalankan sila keempat, ya.
Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sama sebenarnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya ketika kita menjadi seorang pejabat kan, ya, seorang penguasa atau apalah itu ya, baik itu dari tahap level RT, RW, lurah, camat, ya, lalu apalagi gubernur, ya, presiden, ya, tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya, ya. Jangan dilihat dari wah dia keturunan pejabat, dia anak ini, dia bukan anak itu, ya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya, karena itu melanggar sila kelima, ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, dilihat dari sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia mempunyai 3 fase sumpah perjanjian luhur. Yaitu pertama udah fase kerajaan, ya. Kerajaan-kerajaan kerajaan Majapahit yang mempunyai patih bernama Gajah Mada, ya. Gajah Mada yang memiliki sumpah janji ya, sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah maja, ya. Nah, di antaranya adalah mengenai sejarah nama-nama tanah air, yaitu Jawa Dwipa, Dwipantara, Nusantara, Insulindi, dan Indonesia, Indonesia, ya, Indonesia. Nah, Nusantara ini memang sebenarnya luasnya itu sangat luas ya. Jadi bukan seluas yang sekarang sebenarnya Nusantara ya. Yang dinamakan dengan Nusantara itu ya termasuk Filipina itu ya, Kepulauan Filipina ya. Asia Tenggara ya. Itu namanya Nusantara sebenarnya dulunya ya. Lalu fase zaman pergerakan kemerdekaan, yaitu seluruh pemuda-pemuda bersumpah janji yang dikenal dengan Sumpah Pemuda ya. Lalu yang ketiga fase kemerdekaan, yaitu memproklamasikan dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dimulai dari negara Keperabuan Sriwijaya, negara Keperabuan Majapahit, negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dan juga ada satu lagi sebenarnya ada apa tuh? Apa namanya, satu ini ya, Syarikat Dagang Islam juga ya itu ya. Nah, wakil-wakil rakyat yang menyetujui dan Pancasila ya sebuah kemerdekaan ya. Nah, ada banyak hal yang harus dipersiapkan ketika sebuah negara baru berdiri. Tugas berat ini diemban oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang duduk menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, BPUPKI bertugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan Indonesia yang merdeka. BPUPKI yang diketuai oleh Dr. KRT ya, ini apa namanya? Lupa ya singkatannya. Rajiman Weddio Diningrat ya, BPUPKI mengadakan 2 kali masa sidang resmi. Sama masa ini dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk negara yang akan segera berdiri. BPUPKI akhirnya menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Lalu PPKI yang dibentuk oleh BPUPKI menyelesaikan tugasnya ya. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lembaga ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan masalah ketatanegaraan bagi bangsa Indonesia baru. PPKI melakukan beberapa kali persidangan. Hasil persidangan PPKI antara lain mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, membentuk 12 departemen dan menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Ya, ini pada saat itu ya. Sekarang udah 32 ya kalau nggak salah ya. Lalu wakil rakyat yang menyetujui Pancasila setelah kemerdekaan adalah seluruh rakyat Indonesia ya, karena Pancasila adalah nilai-nilai ideal yang mampu mewujudkan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika ya. Somantri ya, dan bukunya Somantri tahun 2006 halaman kedua. Pancasila adalah konsepsi bernegara yang mana semua di antara kita setuju menerimanya. Nah, jadi seluruh rakyat Indonesia ini menerima Pancasila ya. Yang tidak menerima Pancasila silakan keluar dari Indonesia ya. Yang berusaha mengotak-atik Pancasila silakan keluar dari Indonesia ya.
yang berusaha untuk mengurangi ya Pancasila, silakan keluar dari Indonesia. Ya. Nah, jadi kita harus tahu nih Pancasila ya. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Soekarno mengenai konsepsi negara yang semua di antara kita menyetujui. Di sini mengungkapkan adanya sebuah keterikatan berupa kontrak sosial yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Ya, ini kita di sini di Indonesia ini ya harus menerima Pancasila. Ya, nah Pancasila harus kita tahu juga ya, kita hafalkan ya. Jangan sampai ya kita nanti menjadi duta Pancasila ya. Begitu suruh sebutin Pancasila nggak hafal. Nah, itu memalukan ya. Nah, karena itulah ya kita harus tahu Pancasila sila pertama itu apa, sila kedua, tiga, empat, lima ya yang sering saya ucapkan ya kan. Dan kita juga harus menghayatinya ya, kita juga harus mengetahuinya bahwa Pancasila itu ya ketuhanan yang maha esa ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, ini harus kita camkan dalam hidup kita. Siapa tahu nggak ada yang tahu ya yang namanya garis kehidupan manusia ya. Bisa jadi tahu besoknya saya jadi pemimpin negara ini kan nggak ada yang tahu kan. Lalu saya harus menetapkan peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan yang saya tetapkan harus sesuai dengan Pancasila. Atau mungkin teman-teman di sini ya, contohnya 4 tahun yang akan datang katanya udah duduk aja di Senayan kan. Maksudnya jadi wakil rakyat gitu ya, bukan cuma duduk ya, bukan cuma duduk doang. Ya mungkin tukang sapu juga bisa ya. Maksudnya di sini duduk di Senayan itu jadi wakil rakyat ya. Atau teman-teman di sini ada tuh yang jadi wakil rakyat. Nah, ketika jadi wakil rakyat ya, nah ini harus camkan Pancasila ya. Harus bisa mengadopsi Pancasila ini sebagai sumber ya hukum ya. Ketika menetapkan peraturan-peraturan undang-undang ya, harus mengandung nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai ya ketika membuat sebuah undang-undang ya, mentang-mentang menjadi wakil rakyat ya, ini sesuai dengan Pancasila, padahal tidak. Ya, nah jangan sampai seperti itu. Kasihan rakyat ini ya. Kenapa? Karena dibohongi ya. Karena dibohongi ya. Nah, jangan sampai kita membohongi rakyat ya ketika kita menjadi seorang wakil rakyat ya. Nah, jadi ini merupakan kontrak sosial. Mungkin ketika jadi warga negara, mungkin ketika jadi masyarakat biasa, ya kita ngerasanya ya gitu-gitu aja ya. Nah, maksudnya biasa-biasa aja gitu kan. Nah, ini sebenarnya terasa itu ketika jadi wakil ya. Ketika kita tuh menjadi pemimpin ya, ketika kita tuh menjadi orang yang memimpin rakyat. Nah, ini ya harus ini ya. Nah, kalau makanya kan lebih enak jadi orang biasa aja kan. Nah, kenapa? Karena ya kalau orang biasa ya kita sederhana menjalankannya. Tapi kalau dia jadi pemimpin, nah itu harus benar-benar menjadikan Pancasila itu sebagai sumbernya hukum, gitu ya. Sumbernya hukum pertama, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, yaitu dalam sila pertama, ya. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena itu ada dalam sila kedua. Lalu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai persatuan, jangan sampai undang-undang peraturan memecah belah, ya. Lalu yang keempat, jangan sampai ini undang-undang ini atau peraturan ini tidak ada hikmah atau tidak ada ilmunya, gitu ya. Nah, lalu yang kelima, undang-undang ini harus bisa dijalankan oleh semua orang, ya. Dan harus dijalankan oleh semua orang, bukan hanya untuk rakyat, tapi pejabat rakyat semuanya harus menjalankan itu. Kenapa? Karena itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, inilah ya yang harus kita camkan ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya. Oh, masih ada lagi yang mau gabung nih ya ternyata ya, mohon maaf ya. Oh ganti device, oke. Oh, ini. Oh. Oke ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ya, itu merupakan sebagai apa ya, jati diri juga ya, sebagai cerminan ya. Oleh karena itu sangat ironi ya, lagi sangat ironi, sangat disayangkan apabila ada ya warga negara Indonesia
yang bertentangan dengan itu. Karena dari dulunya kita ini bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya, kita ini bangsa yang beragama, bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang adil, bangsa yang berakhlak, ya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Artinya apa? Memiliki adab, ya, memiliki adab itu apa sih? Akhlak, ya. Adab itu sopan santun, tata krama, ya, norma, ya. Nah, itu sila kedua, ya, itu bangsa yang memiliki rasa persaudaraan, sila ketiga, ya, persatuan Indonesia. Jadi kita ini memang bangsa yang memiliki persatuan, memang karena itulah mungkin kalau misalkan ada suatu peraturan yang menzolimi gitu ya, biasanya tuh tanpa ada instruksi dari siapapun juga tuh kadang langsung aja ya jalan gitu kan, turun gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena persatuan, ya. Itu karena adanya rasa persaudaraan, ya, karena adanya rasa persaudaraan, saling kalau dibilang itu kalau dibilang sependeritaan gitu ya, kalau dibilang itu sebagai saudara yang sependeritaan lah gitu ya. Jadi ya seperti anggota tubuh lah ya, ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka ada yang lainnya kan ikut merasakan kan. Nah, jadi seperti itulah. Lalu yang keempat ya. Nah, keempat ini sebenarnya lebih kepada kepemimpinan. Ya. Jadi sebenarnya sila 1, 2, 3 itu sebenarnya lebih kepada mengakar rumput ya. Mengakar rumput ya. Mendasar. Gitu ya. 4 dan 5 ini ketika naik, ya, terutama ketika menjadi pejabat ya. Ketika menjadi pemimpin ya. Ini sila keempat ini terasa banget ya. Bagaimana memimpin rakyat ini, yang mewakili rakyat ini ya, harus dengan adanya hikmah, harus adanya ilmu ya. Jadi memimpin rakyat ini jangan ngasal ya, harus ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Buktinya ada ilmu apa ya? Ada peraturan kan, dituangkan dengan peraturan. Misalkan ya memimpin sebuah negara itu minimal misalkan sarjana gitu kan. Itu kan peraturan ya kan, peraturan untuk mendukung sila keempat, yaitu apa? Memiliki hikmah agar yang memimpin ini memiliki hikmah, memiliki ilmu dalam memimpin ya. Kalau misalkan saya ini pinter loh, saya ini ya, buktinya dulu gitu ya. Nah, jadi ya memang ya mungkin ya baru kita ini sekarang ini dibuktikan dengan selembar kertas ya berupa ijazah ya. Nah, itu setidaknya itu adalah sebagai cara ya untuk mensupport sila keempat sebenarnya ya. Mendukung sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, rakyat dipimpin oleh ilmu ya. Nah, ilmu ya sekarang ini buktinya apa? Buktinya ya ijazah gitu kan. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, jadi mewakili rakyat ya, yaitu dengan hikmah, dengan ilmu ya. Bukti ilmunya ada atau tidak ya, ilmu itu kan sesuatu yang abstrak ya teman-teman ya. Semua orang mungkin bisa ngaku pinter ya. Mungkin semua orang bisa ngaku saya ini orang berilmu, tapi ya oke Anda berilmu ya, tapi mohon maaf buktinya apa gitu kan ya. Nah, itu sila keempat tuh ya. Nah, lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini juga ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu artinya apa? Adanya kesamaan di mata hukum ya. Tidak ada perbedaan perlakuan ya, tidak ada perbedaan adanya penganiayaan ya. Nah, itu ya. Tidak adanya penganiayaan. Nah, jadi sila kelima itu buktinya itu ya, ketika ada seorang yang dihukum itu harus benar-benar tidak ada keistimewaan ya, mentang-mentang dia istri pejabat ya, mentang-mentang dia bukan istri pejabat diperlakukan beda ya, jangan sampai seperti itu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ini harus tahu ya bagaimana dulu para pendahulu kita itu berjuangnya luar biasa ya dalam merumuskan ya dasar negara ini, yaitu Pancasila ya teman-teman ya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman, apalagi teman-teman di sini mungkin ada yang aktif di organisasi ya, ada yang aktif di kegiatan-kegiatan sosial, baik itu di rumah atau mungkin di kampus ya. Nah, ketika itu teman-teman mungkin sudah mulai sedikit-sedikit merasakan ya
Merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah, ini bagus ya teman-teman ya. Ketika teman-teman itu menjadi aktif ya, bukan hanya kalau bahasa orang dulu itu ini ya, kupu-kupu ya. Kupu-kupu ya. Tapi kalau sekarang tuh tahu nggak kupu-kupu itu apa? Kupu-kupu itu kuliah pulang ya. Tapi kalau sekarang itu ketika online ya, bukan cuma kuliah ya, bukan cuma gitu-gitu doang, Mas. Itu dia aktif di organisasi ya. Aktif di organisasi, bagaimana memimpin. Nah, memimpin ini harus bisa menjalankan Pancasila ya. Belajar memimpin ya, belajar memimpin. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, dalam Pancasila sebagai nilai luhur ya bangsa Indonesia ya. Wah, Maulana Ibrahim masih proses, padahal dia terpental kayaknya ya. Dia terpental ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah? Maulana Ibrahim masih proses join ya. Dia kayaknya tadi terpental. Jadi bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah? Untuk absen nanti saya kirimkan linknya ya seperti biasa ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Cukup, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Boleh. Untuk UTS nanti itu online atau gimana ya Pak? Online sepertinya ya. Jadi nanti teman-teman kita akan nge-zoom ya. UTS-nya pun juga pakai Zoom yang akan di-share linknya. Ya. Mana ada lagi yang mau ditanyakan? Ya oke, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, ya kita tutup saja ya teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.